makruh dan lain-lain. Kemudian yang kelima mubah atau harus, yaitu tiada diberi pahala bila dikerjakan dan tiada disiksa bila ditinggalkan, seperti makan, ada pahala makan mana, minum ini harus juga, dan jual beli dan lain-lain. Kelima hukum ini bagi kita orang yang sudah balik dan berakal pasti ada yang lima ini. Misalnya apa kita mandi misalnya, nah itu berarti harus boleh mandi boleh gak ada ya. Apalagi misalnya pokoknya andigai pasti ada hukumnya di dalam ini, amun kada wajib, sunat, makruh, mubah, haram pasti ada yang lima. Nah, kita sambung supaya nyaman menjelaskan nih, hanya wad'i yaitu 5 perkara. Nah ini kan hubungan hukum syar'i, jadi ada taklifi, ada wad'i. Nah, supaya nyaman disahkan, kita kisahkan juga wad'i ini. Hanya kita penjelasan kayak apa gerang cara merangkai anunya, memahaminya. Pertama ada ngaran sabab, nang kedua syarat, nang ketiga manek, nang penegah, nang keempat sahih, nang kelima fasid atau batil. Ini hukum taklifi. Maka tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu berlakulah padanya hukum wad'i ini. Artinya berhubungan antara taklifi dengan wad'i ini, ada hubungannya. Seperti wajib puasa. Nah kan puasa Ramadan wajib ya kan? Tapi tentu ada sebabnya, ada wajib. Nah kenapa gerang sebabnya? Karena datangnya bulan Ramadan. Mau kada Ramadan wajib apa puasa kira-kira? Ada. Jadi tadi ada puasa Ramadan yang wajib, ada sebabnya. Kenapa? Masuk Ramadan kan. Nah kemudian ada syarat, kenapa garang jadi wajib puasa Ramadan? Syaratnya itu karena kurangnya mukallaf, artinya balik dan berakal. Menyalakan anak dia Ramadan, kata itu wajib. Nah jadi wajib tadi karena berhubungan nih, syaratnya kurangnya sudah balik dan berakal. Kemudian maneknya, manek itu sesuatu yang menegah kada jadi wajib, seperti haid dan nifas. Puasa Ramadan wajib, jadi umurnya haid nifas kada jadi wajib, manek ngarannya. Dan fasidnya itu, nah nang maulah rusak nih, ada jadi sahih. Nah kedatangan sesuatu nang membatalkan, nah minum misalnya, atau mengerjakan yang membatalkannya. Dan jika perbuatan itu berhimpun antara sebab dan syaratnya dan tiada maneknya, maka perbuatan itu disebut sahih atau sah. Nah, perbuatan apa? Sembahyang 5 waktu itu wajib kakadakah hukumnya? Wajib, tapi ada sebabnya. Kenapa sebabnya kira-kira jadi wajib? Karena masuk waktu pun jam 9 kan siang, belum wajib lagi zuhur. Nah, paham kira itu tuh sebab garannya. Nah, kemudian syaratnya kenapa garang 5 waktu itu jadi wajib? Karena orangnya sudah balik dan berakal. Tadi ngarannya orangnya taklif, tadi lah sudah balik dan berakal. Nah, kemudian adakah maneknya? Maneknya itu artinya nang mulai ada wajib, ada. Belinya haid bini kok jadi wajib. Nah, dijaga daripada nang fasid, yaitu pembatalnya. Bila sudah kada ada maneknya, kada ada fasidnya, sudah dilaksanakan sebab dan syaratnya, nah berarti kayaknya semua itu ngarannya sahih. Nah, hukum terkadang berubah-ubah. Apa hukum berdam-dam? Apa hukumnya kira-kira? Hukum asal apa? Ini kan tadi ada 5 hukum, wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Mana kan? Apa hukumnya? Mubah. Karena berdosa ada pahala kada aja lah. Terkadang hukum bisa berubah. Berdaham-daham itu bisa menjadi sunat, tapi lah kira-kira di ketika
kami, bapak kami supaya tiis sunat berdaham-daham. Jadi nak asalnya mubah jadi sunat karena kondisi berdaham-daham hukumnya menjadi wajib. Bila kira-kira Bila ada maling. Enggak ada berdaham itu berdosa dah. Nah kan wajib tadi bilang ada tiga berdosa. Nah berdaham itu menjadi wajib apabila rahatan sembahyang kebetulan kadang kau membaca rukun kaulik. Kan rukun kaulik itu rukun yang kita wajib kadang-kadang bacaan kita oleh tadi minta habis ada kawan. Nah supaya timbul suara kau mengucapkan rukun kaulik. Bila ada bini yang nak kenapa hukumnya kira-kira kamu ubah hukum nih. Jadi kita nih harus mengerti hukum syar'i ngertinya. Jadi bilang apapun adanya, apapun kejadiannya pasti ada lepas dari wajib. Amun ada wajib, sunat, mubah, haram dan makruh. Tapi ia bisa berubah tergantung sikon tadi. Di hutan kelaparan. Jadi pemakan lagi nak ada babinya. Asalnya makan babi itu haram karena ada nih uzurnya yang nggak ada makan mati. Boleh kan ada kira-kira? Boleh sedikitnya nih batasan sedikit yaitu supaya jangan mati. Itu aja kira-kira mana nih hidup supaya jangan mati. Kan saya marige lah. Tadi masih marige juga. Pokoknya asal jangan mati. Boleh memakan sedikit artinya menahan nyawa pengaruhnya kayak itu lah. Ada boleh sampai nang kanyang ada boleh. Pas kita nung dimakannya gitu kan? Nah, ini mati udah. Mati. Makan ular di hutan. Ya silakan sampai situ ingin ditanyakan. Ada laut ya ulah kita ulah contoh aja masalahnya apa kira-kira. Ya saya ada kami tahu nanti. Nah, ada. Pamat ada siap di kita di pamatnya. Silakan. Ulah kan soting ulah contoh lagi nak. Kawin apa hukumnya kawin? Nah, nikah sunat di hukum asal kan lihat tergantung sikon. Bila orang tuh mampu gawian ada dan tidak hendak banget ya bila hendak kawin bisa berzina nih maka hukum kawin adalah wajib. Bila orangnya mampu sudah ini cuma kata dihendak aja sunat bener ya. Mau dihendak lalu punya itu bila aku kawin misalnya nih Bisa rata aku kan? bila aku kawin kata kau beri makan bini jangannya aku nah dan aku dihendak kita kawin misalnya nah jadi haram. Nah jadi tergantung sikon. Nah kalau misalnya albi apa misalnya nah dilihat dulu kejadiannya apa misalnya oh jadi banyak tabungan udah nah artinya boleh misalnya jalan bisa sunat bisa wajib jadinya. Nah Rahman nak kawin juga. Ya silakan ada yang ditanyakan lagi. Habis boleh bebas pertanyaan karena mesti harus hukum syar'i. Ada? Iya. Orang sembahyang anu dong. Nah, Tahiyat akhir itu nah. baik. Jadinya tahiyat awal harus akhir ya tetap awal juga tetap dikerjakannya. Boleh Sedangkan kita kan Terus akhir dibacanya hingga salawat itu saja, itu kan? maksudnya kan batis ini duduk ini dan tahan Iya, awal iya. terus. Hukum duduk tuh dulu ya, duduk tuh kan apa? Duduk antara dua sujud, duduk itu nah jadi rukun. Cuman dalam posisi duduk itu ada sunatnya. Kalau tasawuf awal duduknya sunatnya duduk iftiras. Amun tasawuf akhir duduknya tawarruk. Nah, hukum duduk tawarruk dan iftiras adalah sunat. Berarti bila duduknya kada pas hukumnya kita ya bila inya sunat kita jadi sunat. Bila kita kada menggawi kebalikan berarti makruh tuh. Nah, jadi orang itu tasawuf akhir tapi duduknya tasawuf awal berarti hukumnya makruh. Nah, kenapa kada sesuai lawan? Kan disuruhnya sunat. Misalnya orang berumur tuh basilah duduk, dia duduk hingga basilah tasawuf akhir basilah jadi kayak apa punya kira-kira. Nah, kita hukum artinya tadi nang wajib tuh duduk, cuman duduknya sunat
tawarruk tadi atau iftirasnya lah. Namun kita basilah berarti hukumnya duduknya makruh tetap sah. Ada aku mendengar di YouTube kan melihat dia nih. Jadi kan ada sahnya sembahyang tuh apabila duduknya duduk tahiyat awal aja terus lawan batisnya tuh kan dirayakan kayak ini nah. Dia nukan kayak kena ditajaknya dia Duduk akhir tahiyat akhir itu nah. Terus yang aku ingin terus lawan duduk nih kayak ini dinya nah. Di YouTube aku melihat kan bahwa itu kan ada sah sholatnya dinya kan. Ada ustaznya siapa namanya? Hah? Gurunya siapa? Ada kan di YouTube ada gurunya siapa? Kada sampai gitu. Itu hukum dulunya itu sunat aja. Kada sampai kepada pembatal sembahyang tuh adanya setiap rukun yang 13 itu ada syarat-syarat sahnya. Takbiratul ihram ada syarat sahnya terus sampai kepada tasawuf akhir. Kada ada situ syarat duduk tasawuf harus seperti ini kada ada. Nang masalah tawarruk tadi termasuk dalam sunat tasawuf akhir. Nah, itu berarti ada sampai kepada batal karena derajatnya cuma sunat. Nang iyanya adalah duduk yang itu biar bercila tadi, tapi makruh karena kada sesuai lawan kesunatan. Bila sunatnya kayak itu berarti ngarannya makruh. Bila itu rukun kan wajib nih, bila kada bagi wajib berarti batal. Amun bacaannya pang tasyahud awal dong sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan. Ya sampai situ. Amun semisal kan kita bisa bahaya bang nih. Pang terus lah kayak apa itu? Kada batal. Berarti tetap Pas lanjut. awal nih sampai ingat hamid wajib. Iya kan bisa kita nih. Nah, Boleh hanya kada batal boleh. Cuman dalam menurut kitab Azkar Imam Nawawi tasahud awal tuh sunatnya dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di situ aja kada sunat lagi wa ala sayyidina Muhammad kada wajib menurut Imam Nawawi. Dalam kajian fikihnya ada biar imam tuh ngarannya ahlu tarjih. Ahlu tarjih itu nang menentukan nih pendapat kuat atau kada siapa ahlu tarjih. Nah, Imam Syafi'i ada dua ahlu tarjih, Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dua ini nang tukang tentuakan pendapat terkuat duanya. Tapi bila nang berdua ini belum terjadi pendapat yang terkuat adalah Imam Nawawi ini kuat. Kenapa Imam Nawawi tak kuat pada Imam Rafi'i? Karena hidupnya tadudi. Nah, ta'anom orang tadudi, orang nang tadudi pasti dia sudah mengkaji pendapat orang nang terdahulu. Istilahnya rumah nang hanya ulah hanya daripada rumah nang dahulu ya kan. Nah, ada rumus. Ya fikih itu ada fikih, ada usul fikih, ada rumus fikih, ada kaidah fikih. Nah itu artinya untuk supaya memahami fikih itu ya kayak itu. Ada lagi? Okay. Kalau bang salah awal 2 kali ya pak. Yang saya kalah awal 3 dua deh, sekali lagi tangkat 2. Oh ya. Kenanya sekali saja. Lalu awal belakang 2 kali jadinya. Kalau bapak saja ini kan diingat kan pertama sudah tasawuf awal aja lah. Awal kan. Biasa 2 deh. Kita ingat nginongin mulai aja. Kamu sampai yang ada apa? Ya oke jalan. Ayal Imam kalau makmum gitu membaca Fatihah tuh misal imam ancap nang rakaat misal nang rakaat membediam bah imam makmum tak lambat membaca imamnya terlaju kayak betul Boleh. harus menghabiskan kan makmum tuh Ya. atau Untuk rakaat kedua dan seterusnya bagi makmum wajib menyelesaikan surah Fatihahnya. Andainya tadudi dari imam, batasan tadudi cuma boleh 2 rukun bagi orang yang tidak ada uzur. 2 rukun itu contohnya kayak ini. Ini sembahyang nah. Allahu Akbar di imam rukuk sudah. Ini masih Fatihah lagi belum tutup. Wajib diselesaikan, ada boleh 4 rukuk belum tutup Fatihah. Sami Allah. Nah imamnya sama berarti kita sudah tahu di 1 rukuk tadi tinggal. Nah, yang sudah i'tidal bila imam bergerak menuju sujud berarti ini sudah 2 dan tinggal. Rukuk dan i'tidal. Bila imam bergerak menuju sujud sedangkan Fatihah belum menyelesaikan Fatihah lagi lah. Pun belum juga selesai Fatihah, pilihan cuma 2.
Pertama mufarakah sahaja berpisah pada imam, sudah lebih pada dua dan tinggal dua rukun. Pertama berpisah mufarakah bisa pada imam, atau pilihan yang kedua karena imam bergerak menuju sujud langsung umpat sujud dua. Kalau saya baru komen tidak, tapi itu tidak dihitung rakaat. Artinya kayaknya sama orang masbuk nambah kayaknya. Gara-gara itu tadi kita tasbih dan dua rukun tanpa uzur. Nya ada nang uzur gina, mun uzur itu tak panjang sedikit, mulai sampai 3 rukun panjang. Tak masuk uzur itu, misalnya kayak ini. Orang panjang saja kan jadi seberapa jam lebih berapa ya lah. Ya kan aman. Rame. Contoh ini nanti seorang uzur. Misalnya imam di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan kita melipat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Wajib makmum. Bila lagi baca Fatihah gini. Atau bisa cuma waladdallin. Amin. Allah. Rukuk langsung ada ayat kan. Sedangkan ayat itu cuma sunat ya. Kita makmum benar ya. Kan baca Fatihah. Berarti ayo baca Fatihah. Boleh tadwirnya 3 rukun panjang. Atau nih nang rancak nih lah. Dinyatakan bila kita tuh umpat imam itu kita kada mendengar suara imam atau nang sembahyang zuhur atau sedang kada kisah apa zuhur nasa nang kadang-kadangan pian jangan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena baca doa iftitah. Bila pian baca doa iftitah sampai wa ana minal muslimin imam rukuk kada boleh rukuk. Wajib membaca surat Fatihah. Kenapa menyibukkan diri dengan sesuatu nang sunat, nang wajib akan tertinggal. Jadi bila ada mendengar suara imam, jangan berdoa iftitah, Fatihah aja langsung supaya sempat. Nah itu. Ada lagi? Misalnya ini kan masalah Fatihah nih. Nah, kita klik ke arah lain. Ini udah Dengar kita semalam Fatihah ini kan apabila imam ruku, makmum belum sampai habis Fatihah, 4 ruku itu termasuk rukun sudahnya. Itu lang rakaat pertama gitu. Iya, rakaat pertama kan. Iya. Rakaat pertama. Jadi sisa Fatihah kita ditanggung oleh imam. Tapi itu ada syaratnya pulang. Iya, nah. Rakaat pertama. Dia ingatkan inilah bila imam tuh rukuk jangan diselesaikan lagi, berarti langsung aja buat rukuk kita. Iya. Kalau nung tadi itu apa pertanyaannya kan? Itu yang kedua. Yang kedua. Ada di rakaat pertama, adimun pertama nih bila imam kita tanya, dasar imam rukuk lagi juga. Nah ini berarti yang kedua tuh harus dihabiskan habis kada ditabung oleh imam lagi. Ya pertama aja. Pasti timba ya bang lah. Rakaat kedua itu pasti timba ya. Yang pertama tadi kan timba ya. Nah rakaat pertama ini pun dinyatakan bila rukuk jangan bala lambat lagi. Kita tergolong dapat rakaat asal rukuk tak imbai imam sempat tumanina. Ini imam rukuk dan ada nak rukuk kedua ya lah. Ibu usalih bila urung cepat rukuk biar kalau sampai Fatihah rakaat pertama itu. Jangan bala lambat. Bila kita Allah biar rukuk imam bangkit kita sulisih ada sampai tumanina itu kada dihitung rakaat. Ya kan bila sudah usalih rukuk cepati lagi rukuk. Kalau dulu makmum bang apa hukumnya? Makruh. Nah iya. Terbimbai atau terdahulunya kalau? Makruh. Makruhnya. Jadi paling baik sudah berimaman maka ini nah. Bila imam Allahu Akbar, bila imam itu berhanya makmum mulai jangan paling baik. Ada yang dahulu ya Pak. Orang baris ya siap belum lagi gerak hanya mulai karena itu orang itu juga sembahyang amun. Takbiratul Ihram misal pian nang di belakang ini kan angkatnya sampai nang pian bar juga. Ya jadi timba tadi atau Antara dalam kada boleh timbai. Takbiratul Ihram Untuk takbiratul ihram kada boleh timbai. Yang lain masih makruh kalau takbiratul ihram wajib takbir pada imam. Jadi hadangnya paling bersama menit ya lah. Nah, gitu. terlambat nih sarawan ini. Kita kontas pada sarawan ini. Solo. Pokoknya asal orang tua bisa nyaman diumpati. Ada juga nang bangkit Allahu Akbar.
Berdirinya belum sudah untuk takbirnya. Mau kurang aku kan panjang tuh. Bangun duduk kalau dirinya. Makanya ada aturan mau sesuai aturan sama ayo Allah bila rapaknya nah kayak itu. Misal kita mau patin kayak itu kayak Ustaz. Nah, kenapa? Mau patin mau kayak itu. Dia mau nang Ya kayak itu. tuh. nang Allah kalau kabarnya handap tapi gerakannya banyak masih sah, cuman imamnya kada tahu caranya. Nang baik tuh nang kayak apa? Derang kan nang baik, nang ihsan, nang kayak apa? Makanya asal sesuai menurut apa aturan nyaman diumbati jadinya. Tapi jadinya gitu, imamnya sampai naik. Yuk, aku udah naik sampai ya betul kadang-kadang. Imamnya Mon anu kan imamnya kada berdiri bang duduk aja lah gue cepat lah kok. harusnya dipanjangin juga katanya tahu sikon Allahu Akbar. Nah, kan karena misalnya imamnya berduduk nih kada kau berdiri tapi jadi imam boleh juga berarti cuman bila inya bangun dia bisa model paham sikon kan ngarannya itu. Nah, Oh, belum bet makmumnya juga ya. betul Jangan tadi dulu kita ya. sebagai imam kan juga Cuman duduk. lu bet. Ada juga di langgar kami itulah imamnya kan Allahu Akbar-nya di sini habis sudah dia hanya serukannya bangkit dari Iya. anu nih di sini jadi makmum nih pendengar habis sudah ambarannya nih Sampai dulu makmum ada juga ada juga jadi oleh nyuruhnya lagi imamnya bisa juga jadi imam udah hamil. jadi ini belum anak akbarnya sudah habisnya Allahu Akbar baru habis lagi kan sudah habis di rukuknya akbarnya jadi makmum dulu Iya, makanya tadi ada Ada juga. aturannya. Takbir itu bila ini gerakannya panjang juga takbirnya ya panjang benar juga sih harusnya panjangnya Allahu Akbar. Bila baru Jadi pasang makmum saya. sudah berdiri, Allahu Akbar. Bila tegak nih habis barinya lalu diumpatinya bani Allahu Akbar. Pokoknya berdiri sang kanan di belakang duduk arahan depan takbir. Nah, jadi itulah. Jadi ada aturan. Habis kan? Sedang. Seminggu kayaknya pulang. Siap. Iya sih. Menunjukkan lagi jam pada mudahan pertanyaan nih. Ya, coba. Pokoknya. Pokoknya dinyatakan kita sebagai orang yang sudah taklifi balik berakal pasti ada hukum tubuh kita. Tapi maka dirinya bisa berubah-ubah. Tergantung sikon dan tadi ada yang jadi sebab, ada yang jadi syarat dan ada maneknya penegaknya, ada sahih dan ada fasid. Nah, mudah-mudahan paham barataan dan mudah-mudahan kita barataan bisa makrifat kepada Allah dengan sebenar-benar makrifat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali ahli nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' min amalin la yurfa' wa min ni'matin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya Allah. Banyak serongan Pak Ahmad dalam ini. Kan Minggu kayaknya cari nyung. cari pada minuin aku mami ini banyak gua pada aku cuma bahan pada udah banyak mana modal aja modal soalnya aku nunggu nyamang diam aja gue nggak sering modal aja buat aku mami ini jangan banyak modal sering Susu putih ya nih. susu putih Oh iya. Boleh. haram Udah ya. sudah kami tinggal mbak apa Itu ya lagi ya. Itu apa?
seperti Oh, Pak, menurut saya. Yang kopi hatinya. Utama yang harus ada. Oh, nggak ada. Udah punya. Di sini aku 3 kali sudah. Kan mungkin 3 kali kalau musimnya banyak juga 3 kali kalau mau 2 kali dia. Kita mau ikut dengan ini warna mobil ini warna mobil ini. Enak kopi mana, Bang? Mau pulang sehari Enggak begini tapi tapi sibuk. Mungkin enak tuh lain susu lagi li karena kental manis sih ngarannya mana. Iya. Lain dia apa? Kremar yang gitu. Gula gitu. Juga Pak. Halo kata dia aku lagi tuh begitu. Nah, ambil kan ya